Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru. Semua karena cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang baru, di hari kedua ini. Kita berterima kasih karena Tuhan baik. 1 bulan sudah berlalu, kita sudah masuk di bulan kedua. Wow, saudara, waktu terasa begitu cepat. Tapi kita percaya kasih karunia anugerah Tuhan selalu menopang kehidupan kita ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami, mencintai kami. Kami mengucap syukur sebab cinta Tuhan dalam kehidupan kami selalu nyata. Saat yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus dimintai tolong oleh seseorang untuk mengurusi warisannya gitu kira-kira kan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada orang tersebut, saudara, dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, keserakahan, kerakusan, keegoisan. Ya, itu hati-hati itu saudara. Ya, sehingga akhirnya karena ketamakan orang jadi menghalalkan segala cara. Karena ketamakan orang tidak lagi peduli terhadap orang lain. Dia hanya fokus pada diri sendiri. Makanya Yesus bilang udah kasih tahu nih jauh-jauh hari nih, waspada, berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Wow, ini memang lagu sekarang bilang tak bola bale. Orang dunia bilang orang kaya ya hidupnya bergantung sama kekayaannya. Iya kan? Kalau menurut ukuran orang dunia akan bilang kalau saya kaya maka hidup saya bergantung sama kekayaan saya. Tapi berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan hari ini buat setiap kita. Hidup seseorang sekalipun hartanya berlimpah-limpah tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Makanya kalau kita baca ayat terus ke bawah, Tuhan Yesus cerita nih, kisah nih sudah dikasih dalam Tuhan. Ada seorang kaya, berlimpah-limpah kekayaannya. Sehingga akhirnya dia bingung karena kekayaannya berlimpah-limpah bertambah-tambah. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk kekayaannya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, kalau hari juga jiwamu diambil, kamu kasih siapa? Kau tidak bisa menikmati. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, kehidupan manusia tidak tergantung daripada kekayaan itu. Oh, berarti hidup manusia tergantung dengan siapa? Yes, ketergantungan manusia bukan kepada kekayaannya, ketergantungan manusia murni hanya kepada Allah saja. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ketergantungan saya hanya kepada Allah. Bukan kepada harta, karena saudara dikasih dalam Tuhan harta tidak kau bawa mati, saudara. Iya kan? Harta akan kita tinggalkan. Apa yang kau usahakan, apa yang kau upayakan, apa yang kau miliki di muka bumi ini akan kita tinggalkan. Datang kita ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pulang kita dari dunia ini pun tidak akan membawa apa-apa. Ya, gak akan kita membawa apa-apa, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya Pengkhotbah 5, saudara perhatikan ya, Pengkhotbah 5 ayat 18 dan 19 bilang begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Ayat 19 perhatikan. Tidak sering ia mengingat umurnya. Lihat ya. Orang-orang yang menikmati kekayaan, kaya nggak salah saudara. Kaya nggak salah. Yang salah ketika hidupmu bergantung dengan kekayaanmu. Itu pemberian Tuhan. Makanya Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub sadar betul. Ayub bilang dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali. Dia tidak membawa apa-apa.
Itu sebabnya Ayub tidak terikat, Ayub tidak tergantung dengan kekayaannya. Sehingga ketika kekayaannya Tuhan izinkan untuk diambil semuanya, dia cuma bilang terpujilah nama Tuhan. Orang yang tergantung dengan kekayaannya, dia lupa. Makanya pengkhotbah tadi bilang, tidak sering ia mengingat umurnya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ayat 19 dari pengkhotbah 5 tadi. Orang yang terlalu sibuk dengan kekayaannya, saudara, dia lupa umur. Dia lupa umur. Dia lupa mempersiapkan bahwa dirinya akan mati. Pasti. Seberapa kekayaanmu pun kau akan pasti mati. Dan gak bawa apa-apa. Betul, itu akan dinikmati oleh istrimu, anakmu, suamimu, cucumu, keturunan-keturunanmu. Tapi kita gak bawa apa-apa. Gitu loh, saudara. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita udah lakukan selama kita hidup. Itu aja. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan nih, ya, untuk jangan bergantung kepada sesuatu yang bisa lenyap. Jangan bergantung kepada sesuatu yang sementara. Bergantunglah kepada yang kekal. Dan yang kekal cuma Allah. Ketergantungan saudara dan saya hanya kepada Allah, itu memampukan kita untuk bertahan menghadapi apa. Ketergantungan kita kepada sesuatu yang tidak kekal, yang membuat kita hidup tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Ya lu takut akan hilang. Ketergantunganmu akan apa nih? Ketergantunganmu akan kekayaan. Kekayaan bisa habis. Iya kan? Kekayaanmu bisa lenyap. Dengan mudahnya Tuhan bisa ambil. Apa yang kau gantung? Ketergantunganmu dengan kesehatanmu, dengan badanmu yang hasil dari olahraga. Iya kan? Gak salah olahraganya, gak salah. Cuma jangan tergantung dengan tubuhmu yang fisikmu yang kelihatan bugar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jangan mulai ketergantungan dengan hal-hal yang membuat kita lupa akan Tuhan. Ya, silakan yang mau olahraga, yang mau nabung. Cuma yang salah adalah, saudara dengar baik, ketergantungan kita, keterikatan kita bukan kepada Allah, itu aja. Makanya dari awal Yesus katakan, sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Makanya Yeremia 9 ayat 23-24 firman Tuhan bilang begini, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi, dalam dikasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita selalu ketergantungan akan Tuhan. Ya, orang-orang yang ketergantungan akan Tuhan, setiap hari dia memulai hari dengan firman. Orang yang ketergantungan akan Tuhan, setiap hari dia memulai hari dengan doa. Itulah ketergantungan dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki, hidup kita tidak bergantung dengan apa yang bisa lenyap atau yang tidak kekal. Hidup kita hanya bergantung dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman Tuhan. Kami sadar betul, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan titipkan dalam hidup kami, itu hanya sifat sementara. Dan kami percaya Tuhan yang kekal dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun, Tuhan tetap menjadi milik kepunyaan kami. Karena itu hari ini Tuhan Yesus, Aba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, untuk kami terus belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kesanggupan, kekuatan, kehebatan, kebisaan, bahkan kekayaan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, sehingga ketergantungan kami murni hanya kepada Tuhan. Aba berdoa buat yang sakit, Aba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Lawatan Tuhan ada atas kami, kuasa Tuhan nyatakan atas kami, sehingga setiap hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.